Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Windy Sulaiman Ismansa dengan NIM 5. Di sini saya akan menjelaskan terkait kode yang telah dibuat untuk memenuhi CPMK 3. Saya sendiri mengerjakan paket 6, di mana diinstruksikan untuk membuat file untuk membuat website reservasi kos menggunakan kode Igniter 3 dan Bootstrap 5. Nah, jadi hal yang pertama harus kita lakukan ialah mempersiapkan tools yang harus digunakan. Yang pertama, saya sendiri di sini menggunakan Laragon untuk servernya. Kemudian frameworknya tadi sudah saya sebutkan, Igniter 3, bahasanya menggunakan PHP, databasenya saya menggunakan MySQL, dan interface-nya saya menggunakan Bootstrap 5. Pertama, tentu kita setelah menyiapkan tools yang harus digunakan, kita selanjutnya melakukan setup fitur. Yang pertama, kita menginstal Laragon tadi sendiri dan membuat virtual host reservasi dan mendownload kode Igniter 3. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi kode Igniter 3 tersebut melalui database.php, kemudian form validation, dan di roots.php di sini. Selanjutnya kita akan mendesain database-nya, yaitu data yang harus kita masukkan ke phpMyAdmin agar nanti ketika data dipanggil, agar nanti website bisa berjalan dan menerima data. Database sendiri seperti ini. Di sini ada ID, nama, username, password. Terus di sini saya memasukkan 2 user terlebih dahulu, di mana adminnya di sini dengan password, terus ada operatornya di sini yang ke satu. Kemudian tabel kamarnya seperti ini, ada ID, nomor kamar, tipe, harga bulan, luas, dan sebagainya sesuai instruksi. Kemudian saya memasukkan data utama sebelum penambahan, data utama dari kamar tersebut, sama seperti penyewa juga. Kemudian ada tabel reservasi, terus ada tabel pembayaran seperti ini. Nah, kemudian kita membuat template yang kita download, yaitu berupa header, sidebar, dan footer.php di sini. Untuk template.php views. Nah, ya, di sini dia. Ini dia template yang kita gunakan. Saya mengambil dari CDN. Ini juga untuk headernya, dan ini untuk sidebarnya. Nah, ada authenticator-nya untuk login session. Kemudian ini untuk dashboard utamanya. Ini kamar.php-nya. Dan seperti ini. Ini untuk COD-nya, penyewanya juga seperti ini. Ini untuk form. Dan selanjutnya kita bakalan melihat modulnya seperti apa, karena kita akan MVC tadi. Ini ada controller sendiri di sini seperti ini, terus ada modulnya seperti ini, sama model PHP untuk tampilan utamanya. Ini
untuk reservasi tampilan reservasinya. Dan ini halaman loginnya. Nah, untuk menggabungkan database dengan MySQL dengan website yang udah kita buat, ya kita butuh file yang namanya file config. Di sini file confignya. Nah, ini dia. Ini dia link yang akan kita akses karena di URL-nya nanti. Kemudian di sini juga di roots juga ada beberapa perubahan. Nah, seperti ini untuk authenticator-nya. Ini juga untuk kamar, penyewa, reservasi, dan pembayaran serta laporannya. Ini integrasi PHP-nya. Ini terlihat hostname-nya localhost karena masih dijalankan. Ini passwordnya memang kosong karena saya tidak buat. Selanjutnya CRUD-nya sendiri juga sudah saya jelaskan. Dia berada di model ini dia CRUD dari kamar seperti ini. Terus ini CRUD dari pembayaran itu nanti dia memanggil reservasi juga. Terus model penyewanya, kita akan menginputkan data penyewa di sini, nama, nik, nomor HP dan email. Terus ini reservasinya, ini CRUD-nya. Selanjutnya kita akan langsung saja ke demo aplikasinya. Nah, ini merupakan demo aplikasinya. Mungkin kita buat ulang, kita lakukan ulang. HTTP ini dia, enter aja. Nah, kita di sini akan masukkan admin dan di sini password. Oke. Nah, masuk. Ini close aja karena ada bukan session. Nah, ini dashboard utamanya. Di sini kita bisa melihat semua reservasi. Ya, ini yang sedang ada di reservasi. Terus kita bisa menambahkan kamar. Dia akan otomatis ke kamar. Kita akan mencoba menambahkan kamar baru. Kita buat F01. Kita pilih tipe kamarnya standar aja. Luas kamarnya juga sama karena dia akan ngikut. Statusnya sama. Kita bakalan simpan. Harganya kita masukin 600 aja deh. Luasnya berarti 9. Fasilitasnya udah sama aja. Ini simpan. Nah, dia akan bertambah di bagian sini tersedia karena tidak ada yang sedang mereservasi. Kemudian di sini juga ada status kamar benahnya. Ada yang dipesan seperti ini atau yang dihuni. Yang dipesan dia akan berwarna kuning, yang tersedia akan berwarna hijau, dan yang sedang di maintenance akan berwarna merah. Kemudian di sini kita juga akan bisa melihat langsung ke tabel tambah penyewa. Dari dashboard juga kita bisa melihat laporan. Kita bisa melihat pendapatan bulanan ini, terus kamar yang dihuni berapa, kamar yang tersedia berapa, total kamarnya berapa. Di data kamar sendiri kita bisa search, misalnya kita bisa cari lemari salah satu fasilitasnya, statusnya semua aja, terus kita cari, ya mungkin bakal kelihatan semuanya. ID kamarnya aja, berarti A02, cari.
Nah, dia akan hanya menampilkan A02 saja. Untuk kembali agar dia menampilkan semuanya, kita hapus saja, terus kita reset. Nah, terus ke data penyewa, sama seperti data penyewa. Di sini kita bisa menambahkan data penyewa berupa nama lengkap Anissa Jawa gitu. Nicknya ngasal aja, yang penting 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6. Emailnya ngasal www@gmail.com. Nomor teleponnya juga ngasal aja 082131234567 Statusnya kita bisa berupa bebas sih sebenarnya, mahasiswa kalian PNS atau apa. Kita buat aja pejabat korup, asalnya dari Jakarta ya, bisa. Terus kita simpan aja. Nah, Anissa Jawa itu berasal dari Jakarta. Nah, si Anissa ini juga bisa kita edit. Nah, karena dia nggak pejabat korup lagi, kita lihat dia pejabat baik. Oke, kita perbarui. Nah, karena berhubung si Anissa ini sudah tidak masuk data penyewa lagi, udah selesai. Untuk menghemat database, kita hapus aja dia. Terus, udah dihapus si Anissa. Selanjutnya ke reservasi. Di reservasi juga kita bisa mencari, bisa dengan kode nama penyewanya, terus nama kamarnya. Kita cari aja nama kamarnya, contoh B03 ya, B03, terus statusnya semua aja kita cari. Nah, dia kan terlihat, tapi kalau kita buat statusnya, ini kan statusnya aktif, kita buat selesai, kita cari. Nah, tidak ada, dia tidak akan ada di sini. Kita reset aja. Di sini juga bisa menambahkan reservasi baru seperti ini. Kita pilih penyewanya, terus pilih kamarnya. Di sini juga sama, depositnya kita mentokin aja 600.000 12345. Catatannya, jangan lupa bayar PPN-nya. Oke. Nah, sini akan masuk reservasi barunya. Di sini bisa langsung kita catat ya pembayarannya. Nanti dia langsung masuk ke pembayaran seperti ini. Nah, ini bisa kita selesaikan. Kalau kita selesaikan, dia nanti nggak ada di dashboard. Kalau kita kembali ke sini. Nah, ini kan masih ada ya di dashboard ya. Terus kita klik ini, dia akan selesai. Reservasi selesai gitu. Kita cancel aja ya, karena kita akan lihat yang teks saja. Nah, ini reservasi ini dibatalkan. Oke. Nah, kita bisa lihat nih, dibatalinnya kapan. Operator administrator ini batal, gagal. Nah, kalau ini, kalau kita cek selesai, dia bakal, apakah ini sudah selesai? Sudah selesai. Dia akan melihat reservasinya sudah selesai. Selanjutnya, tadi pembayarannya terlihat. Ini pembayarannya, data pembayarannya si 11 Juni. Terus ini laporannya. Nah, laporan reservasinya seperti ini. Ini yang udah batal, ini yang selesai, ini yang aktif. Si Budi masih aktif. Nah, seperti itu. Dan ya, demikian. Kemudian kita untuk file logoutnya, button logoutnya di sini, dia akan otomatis logout seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.